Calon Gubernur Sumatera Selatan Edi Santana Putra sambangi Desa Teluk Payo, Kecamatan Banyu Asin II, Banyu Asin, bertemu dengan warga keturunan Bugis yang ada di Sumatera Selatan. Bersama dengan tim pemenangan, kedatangannya di tengah masyarakat yang mayoritas bertani kelapa itu disambut dengan sukacita. Bahkan ESP jadi harapan bagi warga Teluk Payo dengan menyematkan gelar adat Bugis, yakni Daeng Mapuna. ESP yang hadir juga didampingi anggota DPRD Kabupaten Banyu Asin terpilih dari PDIP Sukardi. Dititipkan sejumlah masalah yang dialami warga Teluk Payo. Salah satu yang menjadi permasalahan di Teluk Payo yakni status kawasan ekonomi kreatif yang berada di sana dipindah ke Tanjung Carat. Bukan tanpa alasan, pada era pembebasan lahan untuk dijadikan KEK, disambut dengan harapan besar oleh masyarakat di sana yang merupakan petani kelapa. Seperti yang dicurahkan oleh mantan Kepala Desa Teluk Payo Lama, Haji Kulau, menyebutkan area KEK yang dibebaskan itu sebelumnya merupakan perkebunan kelapa. Namun setelah dibebaskan 67 hektar lahan KEK di Desa Teluk Payo, tak kunjung ada kegiatan pembangunan dan mangkrak, hingga akhirnya juga kini status area KEK itu dipindahkan ke Tanjung Carat. Terutama ribuan batang pohon kelapa yang ditebang di KEK itu menjadi sarang hama kumbang yang merusak perkebunan kelapa di sekitarnya. Selain itu, Haji Kulau juga mengungkapkan berpindahnya KEK dari Kecamatan Teluk Payo ke Tanjung Carat sebab tak ada perhatiannya dari pemimpin Sumsel sebelumnya. Selain itu, Haji Kulau juga mengutarakan mayoritas warga Teluk Payo memiliki anak lebih dari 2. Imbasnya mereka merasa kesulitan untuk bertani lantaran lahan yang terbatas. Terpisah, ESP yang diwawancarai setelah mendapat gelar Daeng Mapuna mengaku sangat bangga. ESP juga menjelaskan sudah sejak lama saat berkecimpung di dunia politik, juga banyak mengenal tokoh-tokoh berdarah Bugis. Sementara terkait masalah KEK yang telah berpindah dari Desa Teluk Payo, yang kini hanya menjadi semak belukar dan sarang hama turut disorot ESP. Penyampaian Bapak tadi terkait Tanjung Carat yang keluhan, ya bisa dijelaskan. Harapan Pak? gitu apa Pak kepada Pak Edi? Tadi kan disebutnya soal KEK. Saya dengan Pak Edi Santana Putra itu bisa mengembalikan bangunan ataupun bangunan yang ada yang digemborkan pemerintah itu dalam hal jalan tol dan sebagainya itu, supaya juga IMB-nya itu diterbitkan oleh pemerintah, jangan dihalang-halangi. Karena selama ini apabila kita mengajukan sertifikasi untuk izin mendirikan bangunan itu tidak terbit. Sementara juga saya memohon kepada Bapak Edi Santana Putra apabila menjadi Gubernur Sumatera Selatan nantinya supaya dapat mengatasi semua yang diajukan ini agar kiranya teratasi. Itu nanti akan kami mewakili masyarakat untuk menghadap beliau apabila Bapak Edi Santana Putra menjadi Gubernur Sumatera Selatan. Pak Haji, masalah kawasan ekonomi khusus tadi gimana? Masalah kawasan ekonomi khusus ini saya sangat kecewa dalam hal ini karena pemerintah itu memprogramkan pada tahun-tahun yang pada saat terjadi itu memprogramkan untuk mengganti rugi kawasan ekonomi khusus itu. Namun setelahnya itu ada pemindahan ke Tanjung Carat itu tanpa sosialisasi ke masyarakat dulu. Jadi kita masyarakat di sini sangat kecewa dalam hal ini. Apa yang dirugikan Pak dari pemindahan kayak gini ke? Yang merugikan kawasan ekonomi khusus itu adalah hama yang merugikan masyarakat itu, hama di sekitar tanah yang sudah dibebaskan oleh pemerintah 67 hektar itu. Namun di sekitar 67 hektar itu semuanya Jadi sarang hama? Berasal dari yang sudah dibebaskan. Jadi sarang hama ya Pak Haji? Merasa dirugikan untuk hal itu. Finansial Pak, kata Bapak tadi ada pohon kelapa ditebang, mau ganti rugi, ternyata nggak diganti rugi. Ya. Itu ada juga? Kalau menurut ganti rugi masyarakat karena ada program pemerintah untuk ada ganti rugi yang
kedua dan yang ketiga itu sementara itu setelah ganti rugi yang pertama itu tidak ada lagi ganti rugi untuk keduanya. Yang kedua itu sesuai dengan program pemerintah itu ternyata Tanjung Caratnya sudah kawasan ekonomi khusus ini sudah dipindahkan ke Tanjung Carat itu tanpa sosialisasi masyarakat. Oke, nama kita siapa, Pak? Nama saya Haji Muhammad Kulau TR. Kan banyak disampaikan permasalahan terkait di Desa Teluk Payo ini, salah satunya soal IMB, terus juga KEK dan juga kawasan hutan lindung. Kalau kita dari nantinya dijadikan gubernur, apa yang langkah yang kita ambil? Ya, saya Insinyur Haji Disantara Putra, dari Mapuna. Insya Allah kalau saya jadi gubernur, ya kita akan selesaikan permasalahan yang beda-beda. Setiap desa beda. Ini di Tanjung, apa namanya ini? Teluk Payo. Beda. Mereka minta ada IMB yang harus diselesaikan. Terus kita kepastian jalan tolnya di mana. Kemudian ada hutan lindung yang harus dikonversi atau ya bisa dipakai misalnya lahannya karena harus adanya alih fungsi lahan. Itu kita akan urus dengan baik. Pak, gimana buatan Bapak telah mendapat keluarga baru yang warga Bukit Daeng Mapuna? Jadi sekarang saya orang Bugis. Sekarang Mapuna. Pasti orang Bugis membela Daeng Mapuna. Pasti orang Bugis membela saya. Iya. Karena saya Daeng Mapuna. Raja. Salah ya. Saya punya keluarga di sini. Jadi semua tokoh di sini, Pak Umar, Pak Jambo, semua. Pak Usman, semua yang ada di sini adalah keluarga saya. ESP mengatakan jika ia terpilih menjadi gubernur, permasalahan di setiap desa akan diselesaikan. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.